Hai, saya Siti Aisyah ingin memaparkan materi ketiga dengan judul Analisis Pasar. Nah, apa itu analisis pasar? Analisis pasar adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Kondisi ini dilihat dari segi volume dan nilai segmen pelanggan dan pola pembeli persaingan, lingkungan ekonomi serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan analisis pasar yaitu menentukan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis pasar, yaitu pertama, gambaran umum tentang struktur pasar, menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menganalisis tingkat kemampuan untuk mengamati produk tersebut. Yang kedua, batasan pasar relevan. Batasan kelompok persaingan yang relevan dapat ditentukan oleh merek atau pasar lain yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Ketiga, analisis permintaan industri meliputi siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dijual di pasar tersebut. Keempat, analisis permintaan merek untuk memahami bagaimana pembeli memilih antara merek atau penjual di pasar yang relevan. Kelima, identifikasi berdasarkan penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pasar. Langkah-langkah dalam menganalisis pasar yaitu yang pertama, menentukan pasar yang relevan terlebih dahulu. Kita harus mengetahui tentang pasar seperti jenis produk yang diminati oleh konsumen, produk yang bisa menjadi pilihan alternatif bagi konsumen. Kedua itu menganalisis permintaan primer. Contohnya seperti pesawat terbang dan kereta api. Yaitu kita dapat memilih transportasi mana yang lebih membutuhkan di waktu tertentu. Ketiga, menganalisis permintaan selektif. Dengan menganalisa konsumen loyal terhadap suatu merek dan apa yang menjadi dasarnya. Keempat, analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar, yaitu dengan mengumpulkan data kemudian mengkelompokkan konsumen kepada segmen yang sesuai agar produk yang dimiliki tidak salah sasaran. Kelima, menganalisa persaingan dengan membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang dimiliki. Tujuannya agar produk tidak kalah saing saat berada di pasar serta mencari semua kelebihan dan kelemahan dari produk persaingan, kemudian mengimplementasikan kepada produk yang dimiliki sehingga pemilik produk lebih baik daripada pesaing. Keenam itu ada analisa pasar untuk mengidentifikasi target potensial, yaitu dengan melakukan identifikasi konsumen yang potensial untuk menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang kita miliki. Ada faktor yang mempengaruhi analisis pasar, yaitu ukuran pasar. Cara mengukur pasar yaitu dengan melihat menentukan volume pasar dan potensi pasar. Kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Caranya sederhana untuk perkiraan tingkat pertumbuhan bisnis dalam pasar, yaitu dengan perluasan data di luar data historis yang tersedia atau dengan mempelajari tren pasar tertentu dan pertumbuhan penjualan dalam suatu produk. Yang ketiga itu ada keuntungan bisnis. Secara umum, bisnis bergantung pada brand, pesaing pasar, dan lain-lain. Keempat itu struktur biaya perusahaan. Tujuan dari struktur biaya perusahaan yaitu untuk menganalisis struktur biaya dan segala kemungkinan apakah bisnis produsen dapat bertahan di pasar tersebut untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan probabilitas perusahaan.
kelima itu saluran distribusi. Saluran distribusi ini dapat dilakukan yaitu dengan menentukan profil distributor dan jaringan distribusi ideal yang bisnis produsen inginkan. Keenam itu tren pasar. Dia itu menggerakkan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu, serta produsen harus mendapatkan data sejumlah pelanggan potensial atau segmen pelanggan. Ketujuh itu ada faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan dalam bisnis meliputi akses sumber daya yang unik, kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik, dan perkembangan teknologi. Lalu, beberapa manfaat analisis pasar. Yang pertama, mendapatkan konsumen. Kedua, memanfaatkan peluang. Ketiga, melihat persaingan. Keempat, mengurangi resiko. Kelima, rencana jangka panjang. Keenam, menjadi tren bisnis. Ketujuh, menentukan keuntungan dengan cepat. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan di pertemuan ketiga ini. Jika ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.